Mari senantiasa kita sambungkan semua yang kita lakukan ini, kita sambungkan semua yang kita lakukan ini dalam tabarruk kepada muassis Nahdlatul Ulama. Sehingga semua yang kita lakukan ini akan terus membawa ruh dari barokah para muassis. Kalau barokah kita sendiri, ya saya tidak tahu apakah misalnya sekjen ini sudah barokai atau belum gitu. Maka mudah-mudahan semua yang dilakukan sekjen ini tersambung dengan barokahnya muassis, sehingga barokahnya seandainya bukan dari sekjen, itu barokah dari para muassis Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, yang mulia Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Ahyar, yang mulia Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Timur Kiai Haji Anwar Mansur, yang saya hormati jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang hadir bersama kita hari ini, ada Khatib Am, ada Wakil Ketua Umum, ada Mensekjensos, ada Bendara Umum dan jajaran Ketua serta Wakil Sekjen juga hadir bersama kita. Yang saya hormati Ketua Tanfidiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Timur Kiai Abdul Hakim Mahfud beserta seluruh jajaran Pengurus Wilayah NU Jawa Timur, Suriah dan Tanfidiyah. Yang saya hormati jajaran Forkompinda yang hadir bersama kita, terima kasih. Yang saya hormati, saya cintai seluruh jajaran pimpinan Suriah dan Tanfidiyah, PCNU seluruh Jawa Timur. Dan tidak lupa juga yang sangat kita banggakan dan selalu lekat di hati saudara pembawa acara daerah ini. Terima kasih kepada PWNU Jawa Timur yang telah memfasilitasi upacara dimulainya rangkaian peringatan hari lahir Nahdlatul Ulama ke-102 dan ke-99. Ke-102 menurut kalender Hijriah dan ke-99 menurut kalender Masehi. Jadi acara kita pada siang hari ini, siang dan sore hari ini bukan acara PWNU Jawa Timur, tapi acara nasional untuk kick off rangkaian kegiatan peringatan Harlah NU. Jadi insya Allah kita mulai hari ini dengan kick off ini, insya Allah sampai dengan tanggal 7 Februari yang akan datang. Bapak Ibu yang saya hormati, 102 tahun yang lalu di kota ini pada tanggal ini 16 Rajab, waktu itu 1344 Hijriah, para muassis berkumpul untuk mengumumkan berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang kita cintai ini. Suatu inisiatif yang luar biasa, suatu
inisiatif yang tidak hanya membawa bobot strategis dalam skala peradaban, tapi juga membawa bobot ruhani dari para muassis itu untuk cinta dan kasih sayang mereka kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takdir Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, generasi kita ini, sebagai pewaris dari lebih 100 tahun asar barokah mubadarahnya para muassis itu. Kita mewarisi asar dengan kekayaan yang luar biasa, berupa berbagai macam lembaga-lembaga, berbagai macam aset, berbagai macam pemikiran, gagasan, dan lain sebagainya yang Masya Allah, saya tidak melihat ada asar yang sedemikian besar dari inisiatif siapapun di sepanjang sejarah modern dunia Islam ini yang lebih dalam maknanya dari asar yang ditinggalkan oleh para muassis Nahdlatul Ulama. Hari ini kita semua mewarisi tanggung jawab atas asar maha luhur ini, asar yang luar biasa luhur dan luar biasa besar maknanya bagi agama, bagi kemanusiaan. Maka kita bersama-sama kemudian mengambil pilihan, mengambil keputusan bahwa ini adalah saatnya kita mengkonsolidasikan keseluruhan asar kekayaan asar yang diwariskan kepada kita ini untuk semakin memudahkan kedepannya nanti upaya-upaya dari seluruh warga, seluruh pejuang, seluruh kudama Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini untuk memperjuangkan terwujudnya cita-cita para muassis. Baik kita berkonsolidasi secara penuh yang meliputi 3 matra konsolidasi, yaitu matra konsolidasi tata kelola dengan merapikan berbagai macam standar, mekanisme, proses, prosedur-prosedur, sehingga jalannya dinamika organisasi ini menjadi lebih terukur dan lebih pasti, dan setiap unitnya, lebih-lebih unit kepemimpinan dari semua jajaran kepengurusan ini menjadi unit-unit organisasi yang mapan, dengan kepercayaan diri yang lebih tinggi, dengan martabat yang lebih tinggi di depan siapapun, sehingga mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan lebih baik dan lebih terukur. Matra kedua adalah konsolidasi sumber daya yang menyangkut sumber daya manusia dan sumber daya pembiayaan organisasi. Kita telah melaksanakan sistem pelatihan kader berjenjang. Alhamdulillah dalam 2 tahun terakhir ini kita berhasil melaksanakan lebih dari 1000 kali PDPKPNU dan meluluskan lebih dari 94.000 kader lulusan
pendidikan kepemimpinan menengah NU atau PMKNU dan meluluskan lebih dari 2.600 kader. Ini masih jauh dari target yang kita tetapkan untuk kinerja penuh dari pelatihan kader ini, yang kita targetkan sebetulnya setahun seharusnya nanti sesudah semua kapasitas berhasil kita penuhi, kita mestinya harus bisa melaksanakan PDPK PNU setiap tahunnya sekurang-kurangnya 2.864 kali dan PMKNU sekurang-kurangnya 800 kali. Tapi sekarang ini insya Allah karena sambil memenuhi kebutuhan instruktur dan lain sebagainya, kita telah mencapai hasil yang sangat signifikan yang akan cukup menjadi dorongan memperkuat dan memperbesar kapasitas pelaksanaan pelatihan kader berjenjang ini. Insya Allah kami mohon doa restu dari para kiai, para sesepuh, para nyai. Mudah-mudahan pertengahan tahun ini kita sudah bisa mulai penyelenggaraan Akademi Kepemimpinan Nasional NU, insya Allah, mudah-mudahan. Untuk konsolidasi sumber daya pembiayaan, alhamdulillah dengan biayaan dari bendahara umum ini, memang pembiayaan itu butuh biayaan. Sekurang-kurangnya dalam setahun terakhir ini, untuk membiayai overhead atau biaya-biaya rutin di tingkat PBNU, alhamdulillah sudah berhasil kita penuhi dengan hasil-hasil usaha kita sendiri dan tidak mengandalkan lagi donasi. Padahal ini tidak kecil, setiap bulannya PBNU itu harus mengeluarkan belanja rata-rata tidak kurang dari 1,3 miliar setiap bulannya. Alhamdulillah biayaannya bendahara umum ini dengan berbagai macam unit usaha yang kita bentuk telah menghasilkan revenue hasil yang bisa mencukupi untuk membiayai operasi rutin dari PBNU. Mohon sabar, jangan dulu nanya biaya operasi untuk PWNU dan PCNU. Mohon doa restu saja, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, PWNU dan PCNU seluruh Indonesia tidak harus menunggu terlalu lama, mudah-mudahan. Amin. Kita juga melakukan konsolidasi dalam matra agenda, konsolidasi agenda dengan menyusun rencana strategis nasional NU yang kemudian kita jabarkan menjadi rencana strategis di tingkat PWNU dan PCNU. Sebelum ini pada waktu konferensi wilayah yang lalu, Lakpesdam PBNU telah bekerjasama dengan panitia konferensi SC untuk menyusun satu rancangan program PWNU yang selaras dengan rencana strategis nasional PBNU tersebut. Dan nanti seterusnya saya sudah menyampaikan kepada Ketua PWNU Kiai Abdul Hakim, kita minta agar PWNU mengkoordinasikan penjabarannya menjadi rensta bagi setiap PCNU di seluruh Jawa Timur ini, insya Allah. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan juga bahwa PCNU Situbondo telah mengadakan raker di Makkah, ini Masya Allah ya. Tapi mudah-mudahan ini tidak mengilhami cabang-cabang untuk minta muktamar di New York misalnya ini ya. Supaya kita nanti muktamar di Indonesia saja. Nah Bapak Ibu sekalian, kita akan terus melakukan konsolidasi, khususnya kita mulai ke depan dengan
eksekusi lebih lanjut dari agenda-agenda besar yang telah kita canangkan. Tapi sebelum itu saya ingin melahirkan rasa terima kasih dan apresiasi kepada panjenengan semua, seluruh jajaran pengurus dari PBNU sampai sekurang-kurangnya PCNU, bahkan sampai ke MBC dan Ranting, atas ketekunan, kesabaran, ketahanan di dalam bersama-sama mengupayakan berbagai macam agenda konsolidasi kita sekurang-kurangnya selama 3 tahun terakhir ini, yang memang luar biasa intens, luar biasa menyibukkan kita semua. Kalau jalanan macet itu kita pengguna jalan biasanya mengeluh, tapi kalau jalanan lengang itu pasti yang ketar-ketir adalah pemerintah. Karena jalanan macet itu menunjukkan bahwa ekonomi berjalan dengan baik. Kalau jalanan kosong, ini pemerintah bingung karena berarti ekonomi tidak jalan. Itu juga menjadi salah satu cara gampang kita untuk mengukur apakah agenda-agenda kita berjalan dengan baik atau tidak. Semakin kita sibuk, berarti agenda kita berjalan dengan baik. Hari-hari ini kami di jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama ini nyaris tidak punya waktu yang cukup untuk beristirahat siang malam, karena begitu banyak pekerjaan yang harus ditangani. Ini nanti malam insya Allah Suriah, jajaran Suriah pengurus besar Nahdlatul Ulama juga akan mengadakan pertemuan rapat dalam rangka persiapan harlah nanti insya Allah di kediaman Rois Am. Dan jajaran Tanfidiyah kami hanya bisa membawa beberapa orang karena yang lain-lain tersebar ke seluruh Indonesia untuk berbagai macam agenda kegiatan yang tidak putus-putus. Saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian, seluruh jajaran pengurus Nahdlatul Ulama yang telah berjuang bersama-sama untuk ini. Mari senantiasa kita sambungkan semua yang kita lakukan ini, kita sambungkan semua yang kita lakukan ini dalam tabarruk kepada muassis Nahdlatul Ulama. Sehingga semua yang kita lakukan ini akan terus membawa ruh dari barokah para muassis. Kalau barokah kita sendiri, ya saya tidak tahu apakah misalnya sekjen ini sudah barokai atau belum gitu. Maka mudah-mudahan semua yang dilakukan sekjen ini tersambung dengan barokahnya muassis, sehingga barokahnya seandainya bukan dari sekjen, itu barokah dari para muassis Nahdlatul Ulama, insya Allah. Nah, dalam rangkaian harlah ini kita akan gunakan kesempatan untuk menata lebih lanjut agenda-agenda kerja, sekaligus membuat tampilan atau display mengenai capaian-capaian yang berhasil kita dapat. Insya Allah pada tanggal 22 dan 23 Januari ini kita akan selenggarakan Kongres Pendidikan Nasional NU. Di situ kita akan ajak musyawarah dari seluruh stakeholder pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama, dari pesantren, Raudhatul Atfal, SD dan Madrasah Ibtidaiyah, SMP dan Madrasah Sanawiyah, SMA, SMK, Madrasah Aliyah serta perguruan tinggi di lingkungan NU, untuk membicarakan tentang masalah-masalah mendasar yang dihadapi oleh lingkungan pendidikan NU secara nasional, mulai dari masalah kurikulum, infrastruktur, masalah model pengasuhan, dan lain sebagainya. Sehingga kita harapkan ini akan memicu upaya yang lebih
decisif, lebih nyata menuju terbentuknya satu sistem pengelolaan khidmah pendidikan Nahdlatul Ulama secara nasional nantinya. Karena ini juga lingkungan yang sangat luas dengan jumlah unit yang sangat banyak. Kita punya lebih dari 26.000 pesantren. Kita punya lebih dari 10.000 madrasah dan sekolah. Kita punya ratusan perguruan tinggi di lingkungan Nahdlatul Ulama ini. Semua ini harus kita konsolidasikan dan kita sinergikan agenda-agendanya menjadi keseluruhan sistem tatanan pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama secara nasional. Pada tanggal 31 Januari dan tanggal 1 Februari kita akan selenggarakan Kongres Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama. Ini akan menjadi konsolidasi lebih lanjut dari inisiatif kita untuk mendorong, memajukan gerakan keluarga maslahat Nahdlatul Ulama yang merupakan wahana khidmah Nahdlatul Ulama kepada masyarakat secara langsung melalui keluarga-keluarga. Saat ini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita telah berhasil membentuk satuan tugas sampai ke desa-desa di 10 provinsi di seluruh Indonesia sampai titik hari ini. Seluruh Jawa kecuali Jakarta karena orang kota memang agak sulit. Di Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, Jawa Barat, Banten, ditambah Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Pokoknya ada 10 provinsi sudah berhasil kita bentuk sampai ke desa, dan kita sudah menggulirkan kegiatan-kegiatan bersama keluarga-keluarga, dan saat ini tercatat kita punya partisipan yang tercatat tidak kurang atau lebih dari 2,5 juta keluarga di seluruh Indonesia untuk gerakan keluarga maslahat NU ini. Maka kita akan gelar kongres mengenai keluarga maslahat ini untuk membicarakan berbagai macam problematika bagi gerakan keluarga. Sudah itu insya Allah tanggal 2 atau 3 Februari kita akan gelar satu forum berupa workshop mengenai asta-cita pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Kita tahu bahwa Presiden Prabowo Subianto beserta pemerintahnya telah menyusun satu visi pemerintahan yang kemudian disebut sebagai asta-cita. Maka kita ingin mendiskusikan visi pemerintahan ini dari sudut pandang Nahdlatul Ulama untuk melihat apa yang bisa dikontribusikan oleh Nahdlatul Ulama untuk mendukung sukses dari terwujudnya visi asta-cita tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Gus Kikin tadi, Ki Abdul Hakim, bahwa kita memang harus bekerja sama dengan pemerintah karena anggaran pendapatan dan belanjanya ada di pemerintah. Saya juga sampaikan, bahkan sejak lama saya sampaikan termasuk secara pribadi kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa NU ini hanya bisa sungguh-sungguh punya pekerjaan yang nyata apabila bekerja sama dengan pemerintah. Kalau tidak ada kerjasama dengan pemerintah, nanti NU jadi lebih banyak nganggurnya. Dan orang NU itu kalau nganggur biasanya ngawur. Nah, kita bisa lihat kalau yang ngawur-ngawur itu berarti pengangguran. Nah, maka kita harus konsolidasikannya secara lebih sistematis bersama-sama dengan pemerintah insyaallah. Sekarang kita sudah dalam komunikasi yang sangat intens dengan berbagai kementerian, dan insyaallah dalam rangkaian kegiatan peringatan Harlah ini juga kita akan meresmikan kesepakatan kerjasama dengan berbagai kementerian. Ya. Kita sekarang dalam diskusi intens sekali dengan misalnya Badan Gizi Nasional untuk pelaksanaan makan bergizi gratis. Kita dalam diskusi intens dengan
Bappenas untuk berbagai macam agenda program pemerintah yang bisa dikerjasamakan dengan Nahdlatul Ulama, dengan menteri-menteri yang lain, dengan Menteri HAM, Menteri Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Menteri Kelautan. Tidak usah diomong itu. Kalau Menteri Sosial itu kita tidak perlu ngomong. Pokok asalkan sampean bisa mengadakan banjir, dia pasti datang. Gitu ya. Seperti hari ini di Sidoarjo. Dan insya Allah nanti, dan ini semua kita sudah bertekad untuk membawa semua konstruksi kerjasama ini sampai ke bawah, sampai ke cabang-cabang, sehingga nanti pekerjaannya ada di cabang. Saya mohon ini Bapak para pimpinan cabang ini tidak keberatan kalau nanti dibebani berbagai macam pekerjaan karena kerjasama yang kita lakukan ini. Ya. Nah kemudian kita akan selenggarakan puncak resepsi peringatan Harlah pada tanggal 5 Februari di Jakarta, yang sekaligus juga akan merupakan pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama NU dan Konferensi Besar NU yang kita selenggarakan nanti insya Allah sampai dengan tanggal 7 Februari 2025. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini semua adalah upaya kita untuk terutama melakukan konsolidasi seluruh jajaran Nahdlatul Ulama secara nasional. Mari kita berkonsolidasi dengan sungguh-sungguh supaya kita juga bisa bekerja dengan sungguh-sungguh dengan hasil yang nyata dan bisa dirasakan oleh masyarakat, bangsa dan negara. Insya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya khususnya kepada pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur atas acara ini, dan mari kita bersama-sama senantiasa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberi kekuatan, bimbingan, kemudahan dalam menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab kita di dalam berkhidmah kepada jamiah ini, dan memohon semoga barokah dari jamiah ini sungguh-sungguh jatuh kepada kita sebagaimana yang dijanjikan. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.